أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد Mukarram muhtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Berkhusus pada sahibir Majelis Al-Badruh, Bapak Guru Nandang sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan majelis ta'lim kita yang insyaallah membaca kitab Sifat 20 Habib Osman Batawi dan Ma'rifatullah Sulaiman Tarib. Salawat dan salam salawatan limpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi fid dharain amin. Di bawah ini tersebut 6 sifat yang ada ta'alluqnya, dan tersebut pula terbagi 20 sifat itu dengan 4 bagi. Sifat ma'ani itu ta'alluq, hanya satu sifat yang kada ta'alluq, yaitu hayat. Yang lainnya ada ta'alluqnya. Di sini pengarang Habib Osman Batawi menjelaskan arti ta'alluq, yaitu tuntut sifat akan pekerjaan yang bertambah daripada sifat pada zat adanya. Adapun misal ta'alluq seumpama qudrat, yakni kuasa, maka menuntutlah ia akan kenyataan yang dikuasakannya. Demikian pula misal lain ta'alluq pada sifat lain adanya. Itu penjelasan tentang ta'alluq. Sifat ada bicara dengan zatnya, tetapi zatnya itu sebenarnya yang berbuat. Karena di dalam kita makna akal, hukum akal, di dalam tauhid, lalu kita kada langsung ke zat, kita memandang kepada sifat. Nah, lalu sifatnya itu ada gawiannya, nah itu disebut ta'alluq. Pertama, 2 sifat ta'alluqnya ta'alluq taksir, artinya taksirnya itu memberi bekas. Jika bahasa kita jadi ta'alluqnya tuh, ta'alluq tuh mengerti itu sudah tuntutan atau pekerjaan sifat tuh taksir
nang memberi bekas, nang maulah, nang jadi sama bahasa kita. Bertakluk kepada segala mungkin, baik mungkin ma'dum atau mungkin mawujud. Dua sifat, qudrat dan iradat. Yang disebut dengan mungkin adalah sesuatu, kalau kita sebut makhluk lah, tapi belum bisa menama makhluk. Sesuatu itu baik yang belum ada atau sesuatu itu yang sudah ada. Kalau dita'alluqi oleh qudrat dan iradat yang belum ada lalu diadakannya kan makhluk. Kalau di dalam tiada tetapi tetap tiadanya kan kada bernama makhluk, lalu dia namanya sesuatu. Artinya Allah menghendaki sesuatu tiada di dalam tiadanya, itu dita'alluqi oleh qudrat dan iradah. Di waktu dita'alluqi oleh qudrat dan iradah lalu ada ta'alluq qudrat iradah juga. Di waktu adanya tetap dita'alluqi oleh qudrat dan iradah. Contohnya mungkin tuh ya kita ini di waktu di dalam alam ma'lum, di dalam ilmu Allah ada dasarnya. Di waktu kadada itu tetap berta'alluq qudrat iradat. Boleh Allah menghendaki tiada selamanya, boleh juga Allah menghendaki ada, diadakannya. Karena masuk kepada Allah itu kan sifat jaiznya dan fi'lu qurrun mungkin atau tarkuhu, memperbuat mungkin atau kada memperbuatnya. Lalu kita ada dita'alluqinya di waktu tiada tadi yang menghendaki ada. Ta'alluq itu qudrat iradat Allah. Qudrat iradat Allah ya jatnya tuh. Qudrat iradat sifat daripada jatnya. Lalu ya ada kita, baik adanya kita di alam ruh atau ada kita di alam rahim atau ada kita di alam dunia. Di waktu kita di alam ruh Allah berfirman, alastu bi rabbikum qalu bala. Maka tidak aku ni Tuhan kamu, maka mengata seluruh roh nggih dalam roh anta. Di waktu di alam rahim maka Rasulullah SAW menceritakan daripada riwayat Abdullah bin Mas'ud, di situ ada haddatsana Shadiqul Masduq, telah menghadiskan kepada kami oleh Shadiqul Masduq. Itulah lalu ada di dalam hadis dengan kalimat haddatsana, akhbarana, amba'ana. Nah, itu dia punya spesialis di kita ilmu hadis. Maka di waktu di alam rahim sebelum ruh masuk kepada lembaga badan melakukan perjanjian dengan 4 perjanjian, itu yang diriwayatkan. Rasulullah malaikat, Allah utus malaikat, maka melakukan perjanjian dengan 4 perjanjian. Bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyin aw sa'idin. Ditulis tentang rezeki, umur, pekerjaan, apakah kita orang beruntung atau orang celaka. Nah itu disebut dalam rahim. Lahirlah kita ke dunia, lahir disebut alam dunia.
tapi tetap ini ta'alluqi oleh sifat Allah yang bernama ta'alluq ta'sir, qudrat dan iradah. Sabutannya seolah-olah kita hidup dengan Allah sabutannya, tapi kalau dirangkai kita dihidupkannya dengan sifatnya qudrat dan iradah. Baik dalam roh, dalam rahim, atau di waktu lahir ke dunia. Keluarlah ada tangisan si bayi itu dengan qudrat iradah Allah. Ada ta'alluq qudrat iradah. Kalau melihat ada bayang, ada nyata, melihat bayangnya itu pun dita'alluq ke qudrat iradah. Telinganya lalu mendengar, maka diazankan sebelah kanan, qamat sebelah kiri. Dita'alluqi mendengarnya itu oleh qudrat iradah Allah. Bagarak sekalinya tangannya, wan kakinya, perutnya mengancang menangis, itu ta'alluq qudrat iradah Allah. Ta'alluq ta'sir. Itu kan percontohan dah. Setelah kita gana balik bakal lalu kita mengakui ulun bisi gawian. Kan ini sangat-sangat berbahayanya di dalam awalnya. Nah aku itu ta'alluq qudrat iradah Allah. Tapi begitu udah gana kita mengakui kita. Itulah kesalahan kadang. Dosa yang paling besar di sisi Allah, dosa mengakui wujud akuan. Karena dari prosesnya tiada, seharusnya tetap tiada ada wujud akuan. Karena itu setelah Rasulullah tak mengembalikan ke awal, teruskan sahabatnya, diteruskan para aulia, diteruskan pada orang saleh, diteruskan oleh sampai akhirnya guru-guru kita, supaya akuan itu hilang sirna kembali. Dilajari, dikarangakan kitab pelang, dilajarakan pelang, dilajari, dipahamakan dan seluruhnya untuk mengembalikan itu aja. La ilaha illallah. Ada dan apa ada manusia lalai yang sudah bisa pintar dan seluruhnya, ada tahu di Tuhan lagi. Padahal asalnya kan diadakan Allah itu kan ada milik sama sekali. Kemudian di alam roh mengakui pian ya Allah, kemudian alam rahim mengakui pian juga. Begitu lahir dewasa balik bakal kadang mengakui lagi ulun ya Allah. Kan di sini kesalahan karena pada ukuran sebelum seharusnya akuan ulun ini sebelum ada wujud. Kalau di waktu kan ada wujud kan ada ulun, di waktu jahir kan ada ulun juga. Kan kayak itu seharusnya. Nah inilah makna ta'alluq yang disebut sifat Allah qudrat iradah ta'alluq ta'sir. Kadada imam panakan di nama dipanakan yang kadada orangnya. Karena permasalahan ada akuan inilah maka lalu ada ilmu dengan cara mempanahkan diri karena ini kada paham. Ambil riwayat daripada Al-Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruh mungkinnya itu binasa. Yang kada binasa adalah zat Allah. Zat Allah kadim, sifatnya kadim, asmanya kadim. Apabila zatnya kadim, sifatnya kada kadim, dah mau. Berarti diulahnya sifat, sedang sifat kada diulah. Asmanya kadim. Gawiannya terus kada ada kata satu awal dan akhir, kada ada tengah. Karena dia makna sifat. Yang ada awal, ada tengah, ada akhir si makhluk. Lalu si makhluk ini disebut muhaddas.
Kalau apalnya seolah-olah muhaddas. Dua, nah itulah yang dipakai di dalam martabat musyahadah. Musyahadah apa, musyahadah asma, musyahadah sifat, musyahadah zat. Dan maka musyahadah inilah yang diajarkan oleh Dato' Kalampayan. Abdul Hamid Abulong wahdatul wujud. Zat samata. Dato' Kalampayan enggak ada syuhudul wahdah. Musyahadah Allah asa. Nah kalau kawan ditarapakan ini kepada seluruh generasi. Wahdatul wujud ini tidak bisa kalau orang majub. Majub bisa dia karena ia ditarik oleh Allah, ada wujud basyariahnya diganti dengan wujud rabbani. Artinya mungkin kita tidak bisa mentarka seseorang karena itu urusan Allah di dalam ma'rifat. Yang kita ini hanya kan sudah sampai di mana belajar, paling itu aja. Tetapi makrifat yang di dalam diri orang itu Allah Ta'ala ampunnya. Ada kawai di tarka-tarka. Maka pecahlah di dalam makna tasawuf itu kepada dua jalan nih. Jalan wahdatul wujud orangnya harus majub. Jalan syuhudul wahdah orangnya tamkin. Abdul Somad Palembang majub kada ada wujud sini. Waktu suluk dengan saya sama kada ada orangnya. Yang ada hanya air. Dato' Kalampayan melambung ke atas, melambung ke bawah. Seolah beliau menulis ke atas, menoleh ke atas, menoleh ke bawah. Menghimpun antara syariat dan hakikat. Maka oleh saya sama halifah saya Dato' Kalampayan. Syekh Abdul Somad Palembang kadang-kadang mengajarkan wahdatul wujud. Turun pada Imam Ghazali beliau. Wahdatul wujud itu harus memang pemberian Allah semata. Tapi apabila diajarkan kadang-kadang karena manusia jadi Tuhan. Sedangkan Al-Quran, hadis, kemudian secara hukum akal tidak bisa. Manusia ya manusia, Tuhan ya Tuhan. Ini kan yang sangat berat di dalam tasawuf. Kemudian sifat Allah sama dan basar. Nah itu sambungannya lah. Kita dua aja. Agar supaya bisa mengerti. Jangan la haula wala quwwata illa billah aja. Pelajarannya tak kayak apa aja kita. Kitab satunya. Kalau nggak ada membawa langsung belikan kami. Tidak ada ya kitab bawa ditinggal di mobil kan jadi kalau orakan. Halaman 7. Sampai nanti kitabnya. Tak ada aja, ibu-ibu aja nih. Ibu ya, jaga. Minjam satu ibu. Nah, siapa? Ada bawa sini. Kayak Sidin jaga, akhirnya ada mengerti. Ibu-ibu ini karena kawan juga mengajar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
وبه قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه في الدارين آمين. Ketahui pula oleh kamu wahai salik, itu pengarang untuk memberitahu kepada kita bahwa salik itu maknanya orang yang suluk, orang yang berjalan ke hadrah Allah. Jalan ke hadrah Allah itu dua, pertama melewati ilmu, kedua melewati amal. Orang yang melewati amal disebut abid, orang yang melewati ilmu disebut alim. Ada lagi jalan yang lain. Apabila orang yang alim tadi dia masuk halwat, nah, suluk dia. Apabila abidnya itu tidak dikatakan abid kalau kada ilmu. Nah, jadi sehingga dua itu sama aja sebenarnya. Ya bedanya orang alim ajar, orang abid beribadah. Ada ajarannya. Tapi sama aja pada saliknya. Maka dinamai nang salik itu ya kita sebenarnya ini menuju hadrah Allah. Apabila kada ada ilmunya mengaji dah. Apabila kada paham ibadah belajar cara beribadah. Nah itu dua itu pandai. Ada jalan yang lain. Tulisannya itulah, sebenarnya inilah. Nah, tandanya jadi tadi disuruh menjaga. Inilah orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Inilah bukan itulah. Huruf ta itu diganti huruf nun. Nah ini dinamai saliknya melewati ilmu, dan ilmu ini dinamai melewati musyahadah. Tadi disebut zauqiyah ngarannya. Musyahadah nah itu bisa dengan hati, bisa dengan roh, bisa dengan sir, tergantung makam kita. Rasulullah melajari musyahadah anta'budallah ka'annaka tarahu. Nah itu musyahadahannya. Kau menyembah Allah seolah-olah melihat Allah. Ada melihat on mata, ada. Nah itu musyahadahan itu. Kalau diawalilah kalimah syahadah dengan asyhadu, saya bersaksi. Itu kan lebih daripada makna penglihatan. Inilah orang yang mengenal, maksudnya mengenal Allah dengan sebenar-benarnya akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah ada kalanya mengenal pengenalan mubtadi awal, itu disebut ngarannya mencari Allah Ta'ala, dalilnya baharu semesta alam. Ibtidaiyah ngarannya. Ada kalanya makamnya wusta, pertengahan, nah itu yang musyahadah tadi. Ada mencari Allah, ada tujuan apa nang digawi kecuali cinta kepada Allah. Itu aja tawasit aja. Nah itu pertengahan makam sufiyah ya masih ada nang dicintai, ada nang mencintai. Nah ini kesidin lain, maka muntaha itu mengenal dengan sebenar-benarnya. Nah ini jangan sampai ini karena ditaruh di mubtadi, ditaruh di mutawassit.
Ini muntaha ngarannya. Dah kayak mana ini makamnya orang Mesir. Nah itu tulisannya kan seperti firman Allah Ta'ala. Sebenarnya seperti perkataan para aulia. Lain hadis qudsi ini. Perkataan para aulia. Kadang orang bahari itu berkata aulia itu dicatatnya firman Allah juga. Nah ini harus hati-hati di dalam martabatnya. Ini martabat muntaha. Coba kita baca, lihat di bacaannya. Man arafallah fawallah. Ilata. Man arafallah fawallah. Arafa itu kada bertasydid. Huruf arahnya itu. Nah ini kan bertasydid dah. Nulis artinya salah, tak ada bertasydid kada. Coba kita lihati dulu makna tulisan orang nih. Barang siapa ia mengenal Allah, yaitu namanya Allah dan Muhammad. Nah ini kan sangat jauh kalau nih kadang-kadang ditaruh di mana-mana ini. Lalu kita pecah dahulu perkataan orang ini muntaha. Tapi pemecahannya harus orang yang memang mengerti tentang ini. Man arafallah, siapa mengenal Allah, itu awal di dalam martabat tauhid. Orang yang mengenal Allah disebut arif. Allah disebut ma'ruf. Ini pemecahan gitu orangnya. Nah ini potong kumpas, tetapi sidin pemecahan dahulu itu seluruh orang mengajar. Potong kumpasnya, nah ini hanya semadingan terakhir. Kitabnya ini benar, tetapi pembahasannya tidak seperti itu. Siapa kenal kepada Allah, orang yang kenal kepada Allah disebut arif ngarannya. Kayak itu awal. Allah disebut ma'ruf. Si hamba nah itu yang mengenal Allah disebut arif, orang yang mengenal Allah disebut ma'ruf, yang dikenal. Kayak itu pemecahan awal. Kita belajar misalnya sifat 20. Kan di situ wajib bagi Allah dia mengenal Allah nih, mustahil bagi Allah mengenal Allah nih, harus bagi Allah mengenal Allah. Selesai sifat 20, ibadah Allah paham, kemudian diamalkannya menjadi zikir la ilaha illallah. Kita disebut arif ngarannya, Allah disebut ma'ruf. Ingin situ aja. Dan makam ini letaknya adalah di dalam makam amal. Maka lalu ada kelebihan. Apabila orang arif billah, dia beribadah lebih daripada Allah daripada orang yang kada arif billah. Sama seperti ibadah orang yang ingat lebih daripada orang yang lupa. Sekadar ingatnya, sekadar itu nilai ibadahnya. Sekadar lupanya, sekadar itu kosong, ada bernilai. Dan makam yang pertama orang memasuki makam aulia sebarataan arif billah. Nah ini dahulu. Padahal makam di bawah aja. Tetapi perjalanannya memang kayak itu. Kalau dia payah. Sebahagiannya diangkat oleh Allah menjadi aulia, sebahagiannya ada. Urusan Allah Ta'ala mengenal, artinya memberi orang yang Allah kehendaki. Allah kadang memberi, kadang dia juara. Kitanya di sini harus tegas awalnya. Membesi guru murabbi, kada boleh hendak jadi wali. Kayak itu nih, didikan orang nih. Ini belum terbuka lagi ma'rifat sebenarnya. Hanya kenal. Tetapi ini sudah satu jenjang diberi Allah karamah kemuliaan. Apabila merasa diri lebih baik dari orang lain, tertahan kita di karamah. Lalu istidraj. Lanjuran aja. Nah kemuliaan yang didapat tuh ada nilainya. Karena dari nafsu. Disebut lanjuran ngarannya.
Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami lanjurlah mereka, sekira-kira mereka kada tahu. Kada tahu pada lanjuran. Udah mati kosong. Ada bagaimana? Karena kada kenal belum. Hanya tahu aja. Lalu ini selesai sifat 20 maka ditalkin oleh gurunya zikir, dia amaliyahkan. Jadikan zikir jadi darah daging. Nah, ini amaliyahnya karena sini anaknya. Satu hari satu malam 24 jam, paling kurang 12 jam berzikir. Lalu seolah 12.000. Masuk ke tarikah lalu tuh modelnya tuh. Nah kan yang di tarikah ini untuk membuka rahasia arif dan ma'ruf. Dia hanya kenal tapi tidak tahu rahasianya. Artinya bisa lawasnya itu. Nah kita berkisar kepada seterusnya. Selesai nah itu dulu. Dan itu harus suluk orangnya. Artinya suluk dengan zikir bisa suluk dengan salawat. Isi guru salawatnya bayi aja. Salawat itu menyampaikan orang itu bisa bermimpi atau waktu jaga melihat Rasulullah. Rasulullah nang datang ada kita ada nah hendak. Kemudian zikir itu menyampaikan seseorang itu kepada makam martabat. Untuk menghilangkan kata arif itu. Arif itu kan sangat berat. Orang nang kenal kepada Allah sangat tahu udah mati sekadang kenal sekalinya. Itu sangat berat berbahaya. Lebih daripada kata dokter dan profesor. Karena ia terhubung kepada billah. Nah ini disuruh dihancur orang dulu zikir la ilaha illallah. Salawat dulu. Allahumma shalli ala Nabi wa ala alihi harus berdapat dengan Rasulullah. Karena kada ada nang walinya. Engkau menambuskan hanya Rasulullah. Nah kemudian kita akan bertawasid tadi. Ada kalanya ambil perkataan sahabat, ada kalanya disebutkan sabda Rasulullah. Ada riwayat perkataan Abu Bakar, ada riwayat hadis Rasulullah. Arab tu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal akan Tuhanku dengan Tuhanku. Ini tidak ada lagi kata aribillah. Aku bisa kenal Allah dengan anugerah Allah. Sehingga aku kada bernama arif dan Allah kada bernama ma'ruf. Nah ada adalah hanya wujud Allah hadza min fadli Rabbi. Ini adalah kurnia Tuhanku. Kada tahu aku ni arif tak kada tahu juga Allah ma'ruf kada lagi. Karena ada hanya nang memberi kayak itu aneh. Suluk ilmu makam tawasid. Nah inilah makamnya makam musyahadah tadi. Jalannya memandang wujud nikmat, rahmat dan anugerah. Wujud nikmat yang pertama, wujud rahmat yang kedua, wujud kurnia yang ketiga. Biasanya yang dibuka Allah Ta'ala di wujud nikmat. Memasuki wujud rahmat dan anugerah itu sangat mudah. Apabila lulus ujiannya dan diujilah di alam roh. Nah ini ada kawan juga kada bisa guru merabbi. Kita berkisar kepada perkataan beliau ini maknanya. Nah ini tadi harus jangan sampai memakai ini langsung putung kumpas. Sebenarnya pemecahannya 3. Man arafallah bahwa Allah itu maknanya la ya'rifullah illallah. Itu maknanya. Jadi jangan sampai jadi
Barang siapa kenal kepada Allah, dia Allah, tidak seperti itu maknanya. Tidak kenal kepada Allah kecuali Allah mengenalkan dirinya kepada orang itu. Maka orang itu hapus dan labur kada wujudnya. Lalu la ya'rifullah illallah, la yazkurullah illallah. Kada kenal kepada Allah kecuali Allah juga. Itu di dalam martabat sir, hancur dan laburnya seluruh alam semesta. Ada lagi surga, ada lagi neraka, ada lagi ngarannya dunia, ada lagi ngarannya seluruh apa, malaikat apa seluruh ada wujud illallah. Nah ini wujud batang tubuh, ada wujud hati, ada wujud roh, ada wujud sir, ada. Nah ini makamnya gitu orang nih. Siapa nang kawan nang sini sampainya ada nang kawannya seiko-ikong kecuali Allah menghendaki. Kan itu aja. Allah menghendaki kawan, ya kada kawan. Lalu kalimahnya kada kenal kepada Allah kecuali Allah juga mengenalkan dirinya. Ini maknanya nih. Bukan barang siapa kenal kepada Allah maka orang itu ya Allah Ta'ala, bukan itu maknanya. Itu kesalahan membaca kitab orang-orang muntahan, tapi kada mengerti tentang cara pembahasannya. Orang dalam martabat sangat di bawah akan menyalahkan kitab ini. Siapa kenal kepada Allah, ya dia ya Allah Ta'ala jadi Tuhannya. Itu kayak apa seperti itu. Orang tuh diutak belajar sudah parokonan, belajar sifat 20, belajar ama berapa biji kitab, belajar hadis Quran, apa aja jadi Tuhan. Ini hanya kumpas ibadat kita, potong kumpas. Apabila mengajar kitab ini kada ahlinya, kada boleh, haram hukumnya. Agar supaya jangan sampai menyalahkan kitabnya dan menyalahkan umat. Artinya sangat jauh martabat ini. Maka Sidin sudah berkata, inilah orang mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Kan ini. Nah rata-rata yang kita biasa itu sampai mutawasit saja. Rata-rata. Arab tu Rabbi birabbi. Aku kenal Tuhanku dengan anugerah Tuhanku. Itu rata-rata. Ada kawala ya'rifullah illallah. Tidak kenal kepada Allah kecuali Allah juga. Ada kawan. Rata-rata itu sedang dia mengaji 10 tahun, 20 tahun. Sedang dia beramal ini dan itu seluruh. Ada kawan. Kecuali itu tadi. Orang yang diberi anugerah oleh Allah. Allah mengenalkanlah dirinya kepada orang itu. Contohnya Rasulullah SAW. Para ambiya kadang-kadang menambus ini hanya Rasulullah jasa ikom. Atau sudah dan ujar Jibril saya ada bisa lagi menambus. Hancur labur. Rasulullah jenah. Ahdarah Allah. Para Arabahu. Ini. Disitulah lalu ada makna. Laisa. Maka alhamani Allah. Rasulullah pun saya ada. Allah mengilhamkan saya kemudian at-tahiyatul mubarakatul salat itu Allah juga yang mengatakan kalau bahasa kita kan ini cuma Rasulullah tidak mau menyatakan dengan sejelasnya beliau rahasia Allah. Satu aja orang yang dapat memandang zat Allah di waktu hidup Rasulullah. Artinya sampai pendapat ini dipegang oleh Abdullah bin Abbas. Aisyah harada iksarajil di bagatar aku kalau orang mendengar Rasulullah berteman Tuhan. La tudrikul absar, yudrikul absar. Allah Ta'ala tidak bisa dilihat dan tidak bisa penglihatan. Aisyah. Dan didukung oleh Abdullah bin Mas'ud. Maka duanya ini Aisyah masuk dalam mazhab Ahlussunnah Jamaah Aribillah tadi. Nah ini orang Allah mengenalkan dirinya kepada orang siapa yang bisa la mani alima a'taita wala mu'ti alima mana'ta. Tidak bisa ditahan kalau pian beri. Kalau pian menahan kada kawa juga diberi. Ini orangnya. Maka oleh guru kita Bahri Aisyah kan masih umur Abdullah bin Abbas memahami
Abi Zain Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, hal ra'aita rabbak? Pian melihat kehawan Tuhan? Qala ra'aitu nura nang kuliyatun nur hasia. Artinya dia dibicarakan salah. Nah di situ maknanya bahwa setiap itu ada letak masing-masing lah. Bahasa kita beribadah sama seperti susunan di dalam makna kita seperti salat. Ada susunannya, tidak bisa salat langsung sih. Syaratnya berudu dulu, syaratnya menutup aurat dulu, syaratnya menghadap Ka'bah dulu, syaratnya masuk waktu dulu, baru siap salat. Baik makna tak pakai masalah. Apabila sudah engkau tenang, baru kerja. Nah ini makna sangat dalam. Artinya ada susunan, kemudian salat ada susunannya. Dia berdiri betul dulu, kemudian baru rukuk, baru i'tidal, baru sujud, baru duduk. Akhirnya itu ada assalamualaikum, tahiyat akhir. Tidak bisa kita Allah Akbar langsung tahiyat akhir, tidak bisa. Dia ada punya susunan. Alam semesta bersusun dari terbit matahari dinamai siang, terbenam matahari dinamai malam. Ada susunan masing-masing. Di siang hari manusia cungkungan kelihatan, di malam hari kada kelihatan. Nah manusia istirahatnya, siang hari bekerja. Ini syarat Allah Ta'ala. Orang nang mata siang nang menembus Allah, orang nang mata malam tertahan di malam. Karena wujud dirinya itu sangat gelap dengan ilmu dan amal. Orang menembus Allah kada ada wujud amal dan ada wujud ilmu. Itu memang Allah memberi anugerah. Bukan kada beramal, kada beribadah. Orang beribadah. Tapi inilah makna kehidupan. Kehidupan yang sangat indah dan Allah maulah dengan macam-macam seperti rupa manusia. Ada rupa sangat indah, ada rupa. Inilah makna kehidupan. Seperti itu juga ilmu, seperti juga ibadah, seperti juga catatan amal. Kalau sama semua tidak bisa. Kecuali malaikat baru dia sama. Karena malaikat unsurnya bukan diperintah seperti makna taklif. Dia dicipta untuk beribadah. Kamu dicipta baca tasbih dia. Dia tidak ada tidur baca tasbih aja. Dia tidak ada capek baca tasbih aja. Dia tidak mau seperti Allah. Karena memang wujudnya seperti itu. Tapi tidak ada malaikat yang masuk surga. Yang masuk surga itu manusia. Maksiat kayak apa aja. La ilaha illallah. Ayo masuk surga. Manusia. Malaikat tetap jadi penjaga aja. Padahal ahli ibadah. Sadang dah jin tuh umurnya mulai 1000 tahun, 100.000 tahun. Mulai zaman Rasulullah sampai hari kiamat ada mati-mati, ada masuk surga juga. Kita ini bujur pinanang nakal masuk surga aja. Ini kan kelebihan manusia. Karena dicipta oleh Allah Ta'ala Adam khalifah. Adam bukan jin, manusia. Maka manusia inilah yang mengandung rahasia Allah dan seluruhnya. Disitulah makna bahwa Rasulullah Abdullah Khalqi, alai abdal daripada malaikat, paling abdal apa aja seluruhnya hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu tadi adalah jarang siapa mengenal Allah, itu nama Allah kadang aja itu bacaannya dan Muhammad. Nah inilah itu sabalah. Itu tadi sudah dijelaskan. Kau mengenal Allah sampai ke Jad Muhammad nenek. Contoh, kemudian Rasulullah menyampaikan orang yang di bawah kadam sidin. Dan itu tercatat seluruh ilmu tasawuf. Di muka Allah Ta'ala masuk kepada itu hanya Rasulullah dan orang yang di bawah kadam Rasulullah.
Itu sebutan makna di dalam martabat ilmu dan amal. Nah, ini sambungannya tuh, ada pun hayat hidup sendirinya, ada pun hayun dihidupkannya. Itu makna apabila masuk di dalam martabat jad, kadangkala kita hidup harus memfokus kepada ini. Susunan di dalam orang mengenal asal daripada Nur Rasulullah. Lalu di ujungnya itu hidup dengan hayat. Padahal kan kita tadi sudah tahu hayat itu kan dari betaluk kemana? Itu sifat untuk sahihu, sairah sifat. Sedangkan betaluk udah iradat. Tetapi kalau kada ada hayat udah iradat kada ada. Kalau kada ada hayat sama besar kada ada. Kalau kada ada hayat kalam kada ada. Lalu dihancur labur sauting hayat itu dipakai. Dalilnya Allah menyuruh wa tawakkal 'alal hayy. Kamu berserah diri kepada Allah yang bersifat hayat. Nah ini apabila hayat lalu di atasnya jad. Hayat itulah yang bernama Hakikatul Muhammadiyah. Sabutan kata hayat, lalu ada kata hayun, lalu ada dibedakan di sini. Hayun itu martabat asma, hayat martabat sifat. Itu aja pembicaraannya yang dibicarakan ini karena hubung kepada kata Muhammad itu. Nah, yang disebut Muhammad nang mengenal Allah di dalam martabatnya Hakikatul Muhammadiyah. Hakikatul Muhammadiyah, nah itu kadim karena hakikatnya. Dan itu ada sudah kita tulis di dalam kitab-kitab tasawuf tentang itu. Bagiannya di Ismail Al-Yamani menjelaskan tentang itu. Sambungannya ada pun ma'anikam nih itu sambungannya. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, mudahkan pada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, panjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kekasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin, barakah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dunia wal akhirah bisiri suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wassalamu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sahabi Rasulillah ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina, taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa 'anil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum.